Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini sebagai penghantar untuk kita melakukan aktivitas kita terlebih di dalam satu hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberikan nafas kehidupan dan sukacita yang baru pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sukacita dan kekuatan yang baru. Sebentar Tuhan, sebelum kami beranjak untuk melakukan aktivitas kami, satu hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu mendengar firman Tuhan yang akan menjadi bekal kami di dalam menjalani aktivitas kegiatan kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 4 Juli 2023, diambil dari Injil Markus 8 ayatnya yang ke-35. Ai nanaing paluaon hosana, manganggo hosana do, alai naaguan hosa alani au dohot alani barita naulii, ido paluosa. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini ialah kita diserukan, diingatkan untuk mengikuti Yesus, berarti siap untuk menyangkal diri dan menyangkal dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kalanya dalam kehidupan ini kita harus menyerahkan segalanya dari apa yang kita miliki untuk sesuatu tujuan yang mulia. Terkadang kita merasa rugi dengan apa yang kita lakukan. Sesuatu pengorbanan juga terkadang tidak berarti. Tetapi lain halnya dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Penyerahan hidup secara total kepadanya, bahkan sampai kehilangan nyawa, itu tidak akan sia-sia. Nah, melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi seorang murid Yesus berarti harus mengikuti Dia, mengikuti Yesus secara total, dan tidak boleh ragu-ragu ataupun tidak boleh tanggung. Dengan kata lain, pusat hidupnya adalah Yesus itu sendiri. Kesungguhan mengikut Yesus nampak dari sikap penyerahan seluruh hidup kepada Yesus, bahkan siap menjadi martir. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Yesus berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tentu perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Yesus di sini mengajarkan dan menghendaki pentingnya para murid mengikuti Dia dengan setia, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Jika kehilangan nyawa pun, itu tidak akan sia-sia. Ia akan dan pasti menyelamatkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhadapkan dengan situasi dunia kita pada saat ini, dalam dunia modern, dunia era digital sekarang ini, masihkah kita orang-orang percaya tetap setia mengikuti Yesus, atau hanya
sebatas di mulut kita saja kita mengikuti Yesus, tetapi kita tidak mau menyangkal diri, meninggalkan hal-hal duniawi, dan mengikut Yesus. Tantangan kita sekarang adalah sekularisme, paham yang mengesampingkan Tuhan. Juga tantangan kita ialah hedonisme, kenikmatan adalah segala-galanya. Dan itu tentu erat berkaitan dengan yang namanya konsumerisme, hasrat yang selalu ingin menikmati dan memiliki. Juga berhubungan dengan pluralisme agama menjadi tantangan besar bagi kita pada saat ini yang mengganggu kebenaran absolut yang kita miliki selama ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan, kita sebagai pengikut Kristus harus tetap setia kepadanya, bahkan sampai harus kehilangan nyawa sekalipun. Dan melalui firman Tuhan ini, kita diajak, kita diingatkan kembali bahwa pengikut Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya hanya di dalam nama Yesus Kristus tidak perlu takut kehilangan apa yang menjadi keuntungan di dalam dunia ini, jika itu harus membenarkan dan membesarkan nama Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, sekarang kita memiliki pilihan yang ada pada diri kita. Kalau dikatakan pengikut Yesus, berarti harus rela berkorban, harus rela menyangkal diri kita, bahkan harus rela dimusuhi oleh dunia ini. Di manakah posisi kita pada saat ini sebagai orang-orang pengikut Kristus? Apakah kita mau mengikuti Kristus secara total dan rela dibenci dunia ini karena mengikutinya, ataupun kita ragu-ragu di dalam menjalani kita sebagai umat Kristen yang mengaku mengikut Kristus? Mari Bapak Ibu, kita ambil pilihan yang pasti dan terbaik bagi kehidupan kita. Tentunya pilihan yang boleh kita ambil sebagai pengikut Kristus ialah mari menyerahkan diri kita secara totalitas untuk mengikutinya melalui tindakan, perkataan, sikap, agar dunia tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, menyertai dan memberkati setiap proses jalannya kehidupan kita. Selamat memilih, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar melalui Markus 8 ayat 35. Engkau ingatkan kami pada hari ini sebagai pengikut Kristus, kami harus mampu menyangkal diri kami dan menyerahkan hidup kami secara total hanya untuk bergantung kepada Yesus dan mengikuti Engkau. Untuk itu Tuhan, begitu berat tantangan pergumulan mungkin yang akan kami lalui. Akan tetapi dalam satu kepercayaan kami percaya Tuhan yang selalu menyelamatkan, membimbing, serta menemani kami di dalam menjalani proses hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu menjadi pengikut Tuhan yang setia. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu, meminta kekuatan yang daripadamu. Kuatkan kami melalui Roh-Mu, agar kami menjadi mampu sebagai pengikut Kristus yang setia, yang tidak ragu-ragu atas pilihan kami mengikut Yesus. Berkati setiap aktivitas kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi tuntutan agar kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan sukacita di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati keluarga kami yang mungkin pada saat ini kurang sehat atau di dalam pergumulan. Kami yakin Tuhan tetap hadir dan memberikan kekuatan serta penyertaan Tuhan, sehingga keluarga kami yang mungkin bergumul atau sakit, Engkau mampukan melewati setiap proses penyembuhan atau proses penanganan pergumulan yang boleh
dijalani. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami, dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.